Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana Iqbal Hairi dengan NIM 2023-230017. Di video kali ini saya akan membuat video untuk proyek UAS mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Yan Sofian. Nah, untuk proyek UAS kali ini adalah membuat sistem informasi penjualan. Dan dari sini kita bisa melihat ada IRD dari sistem informasi penjualan tersebut. Dan lalu pada bagian pertama kita akan membuat tabel DDL. Kita akan membuat tabel yang sesuai dengan IRD yang ada di sini. Jadi kita langsung aja ke SQL Developer. Jadi yang pertama kita akan masuk ke SQL Developer, dan di sini saya sudah membukanya. Untuk perintahnya kita sesuaikan dengan IRD dan diminta bahwa tanggal penjualan memiliki default sysdate, dan di sini saya sudah membuat tanggal penjualannya itu dalam bentuk default sysdate. Nah, jadi di pertama-tama ini saya membuat 7 tabel yang sesuai dengan IRD. Nah, perintah create table itu untuk menggunakan tabel baru di database, lalu kolom dengan tipe varchar 2 itu digunakan untuk data teks seperti nama email, alamat, dan keterangan. Nah, untuk tipe number itu saya gunakan untuk angka seperti ID, harga stok, KTY atau quantity, subtotal, dan total. Nah, tipe date itu digunakan untuk tanggal penjualan, lalu pada table sales, kolom tanggal penjualan diberi default sysdate. Jadi artinya itu dia tanggalnya kalau tidak diisi, nah dia akan Oracle-nya itu akan mengisi tanggal saat data itu pertama kali dimasukkan. Nah, caranya langsung aja di sini saya Ctrl A dan saya running aja di host database ini. Oke, setelah sudah kita kembali lagi di file project was-nya yang di sini PDF-nya. Setelah selesai jalankan deskripsi untuk setiap tabelnya. Oke, kita akan melakukan deskripsi untuk tabelnya. Oke, di sini sudah dibuat, kita tinggal run saja untuk deskripsi ini untuk menampilkan struktur tabel seperti nama kolom, tipe data, dan apakah kolom boleh bernilai 0 atau tidak. Ini diperlukan untuk membuktikan bahwa tabel sudah berhasil. Langsung aja, jadi kita run aja di sini. Dan di sini sudah tertampil ada table cell detail created. Nah, di sini ada name-nya, employee ID, terus payment ID, kategori ID, dan produk ID-nya. Langsung terlihat semua. Lanjut untuk ke yang perintah selanjutnya, yaitu adalah constraint. Jadi kita akan menambahkan primary key dan foreign key dan not null sesuai IRD ini. Oke. Dan dari bisa kita lihat, dan dia minta untuk membuat cek payment, cash, bank transfer, card, e-wallet, kris, terus membuat cek harga lebih dari 0, buat cek stok lebih dari sama dengan 0, buat cek quantity-nya lebih dari 0, dan buat cek diskon between 0 dan 100, dan menampilkan seluruh constraint melalui data directory itu. Nah, di sini adalah constraint not null-nya itu akan digunakan agar kolom tertentu wajib diisi. Jadi misalnya customer ID, nama depan, dan nama belakang itu nggak boleh kosong karena data tersebut penting dan mengidentifikasi pelanggan. Nah, kita tambahin not null dulu, baru kita run. Oke, kita run. Oke, setelah di run, kita lanjut untuk menambahkan primary key-nya itu. Nah, pada primary key ini adalah untuk membedakan setiap baris data agar tidak ada data yang memiliki sama, atau dia akan membuat setiap baris datanya itu unik. Jadi contohnya customer ID menjadi primary key pada tabel customer, sehingga setiap customer harus memiliki ID yang unik. Langsung aja kita run untuk primary key-nya. Oke. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke foreign key. Nah, dia itu untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain.
Jadi pada table sales terdapat customer ID yang mengarahkan juga ke table customers. Jadi transaksi penjualannya itu hanya boleh menggunakan customer yang datanya sudah ada di table customers. Dan langsung aja kita run dan sudah teralter dan berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan check constraint. Nah, check constraint ini untuk membatasi nilai yang boleh dimasukkan. Nah, pada table payments, kolom jenis payment hanya boleh berisi cash, bank, transfer, card, e-wallet atau kris. Nah, pada table products harus lebih dari 0 dan stok tidak boleh negatif. Jadi table sale details quantity-nya itu harus lebih dari 0 dan diskon hanya boleh antara 0 sampai 100%. Langsung aja di sini kita run dan berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan seluruh constraint ini. Jadi query-nya akan digunakan untuk menampilkan daftar constraint yang sudah dibuat. Dari hasil ini kita bisa melihat nama table, nama constraint, jenis constraint, dan statusnya itu apa. Kita run dulu agar kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada table name, kategoris, sys. Nah, yang kategoris di sini ada primary key, kategoris, constraint type-nya, dan statusnya sudah enable. Payment itu sudah selesai semuanya dan sudah berhasil. Lalu untuk bagian selanjutnya itu sequence. Jadi kita akan membuat sequence customer 101, sequence customer 21, dan semua sequence itu increment 1 dan no sale. Lalu setelah itu kita akan menampilkan seluruh sequence-nya. Langsung aja kita langsung masuk ke SQL developer-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam sequence-nya itu. Jadi sequence ini untuk digunakan menghasilkan hasil nomor otomatis. Jadi misalnya sequence customer dimulai dari angka 101 sehingga saat menambahkan data customer ID pertama bisa menggunakan sequence customer next to file increment by 1. Berarti setiap nilai bertambah 1, sedangkan noisel berarti sequence tidak akan mengulang dari awal. Jadi langsung aja kita langsung mulai run-nya. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan seluruh sequence. Nah, jadi user sequence ini adalah data dictionary Oracle yang gunanya untuk melihat sequence yang dimiliki user saat ini. Jadi kita langsung run aja untuk melihat hasilnya. Oke. Nah, di sini terlihat max value-nya itu sangat tinggi ya, 99,999999, dan min value-nya adalah 1. Boleh kita lanjut aja ke ininya, file PDF-nya lagi. Nah, di sini baru kita menambahkan datanya. Jadi, masukkan data minimal customer ada 10, employees 5, payments 5, kategoris 6, products 15, sales 10, sales details ada 25. Gunakan sequence sebagai primary key-nya itu dan jalankan select all pada seluruh tabel, akan gunanya untuk melihat keseluruhannya. Oke, kita masuk ke dalam insert datanya. Di sini pada bagian ini saya memasukkan semua data tabel menggunakan perintah insert into. Untuk kolom primary key saya menggunakan sequence seperti sequence customer next vital agar ID dibuat otomatis oleh Oracle. Lalu data dimasukkan berurutan mulai dari table master seperti customers, employees, payments, categories, products, baru kemudian sales dan sales details. Nah, urutan ini penting karena table sales dan sales detail memiliki foreign key yang bergantung pada table di table lain. Nah, di sini saya langsung aja kita run dan akan melihat hasilnya nanti. Oke, sudah di commit, sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuka atau select all untuk semua table tersebut. Oke, di sini saya sudah membuat query-nya yang dimana kita akan melihat semua tabelnya ini dari customer, employees, payments, categories, products, sales, dan sales detail. Langsung run aja satu persatu mungkin ya. Nah, untuk yang di
Customers ini sudah ada Wibowo dan Sari. Dan employees kita akan lihat. Nah, employees di sini kita bisa lihat employee ID-nya dari 100 sampai 200. Oke, namanya sudah ada, first name, last name ada, email juga sudah ada, dan phone number juga ada, hire date, job, salary juga ada, commission, manager ID, departments, dan bonus sudah ada. Kita lihat di payments. Payment ID-nya sudah ada, nama paymentnya sudah tertulis di apa, pembayaran tunai, transfer, debit, e-wallet atau kris. Jenis payment cash, bank transfer, card, e-wallet, kris. Jenis payment sudah ada. Provider untuk yang pembayaran cash dari kasir, bank transfer melalui BCA, dan kartu debit atau kreditnya itu dari Visa atau Mastercard, e-wallet GoPay, krisnya menggunakan kris. Dan keterangannya sudah ada juga. Masuk ke kategoris, kita lihat di sini kategori ID sudah ada, nama kategorinya juga terlihat, deskripsinya juga sudah ada. Kita lihat yang products, di produk sudah ada juga, dari produk ID-nya, kategori ID sudah terlihat, nama produknya, deskripsi dari produknya, harga, dan juga stoknya ada berapa. Kita lihat untuk yang sales, customer ID-nya sudah ada, sesuai dengan yang tadi sebelumnya 101 ada, payment ID-nya 301, tanggal penjualan, dan catatan pembeliannya itu apa, dan total harganya itu berapa. Kita lihat sell details. Nah, di sini sell detailnya seperti ini. Dan kita langsung lanjut aja ke file PDF lagi dan kita lihat untuk bagian selanjutnya. Oke, di bagian selanjutnya yaitu adalah bagian kelima, yaitu membuat query dasar. Jadi kita akan pertama menampilkan seluruh pelanggan dan seluruh produk. Lalu setelah itu kita menampilkan produk harga lebih dari 500.000 dan menampilkan produk berdasarkan kategori. Lalu setelah itu menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Oke, kita lanjut dan masuk kembali ke SQL Developer. Oke, lalu kita bagian kelima itu membuat query dasar. Jadi query dasar ini menggunakan select untuk menampilkan datanya, lalu klausa where digunakan untuk menyaring data, contohnya produk dengan harga di atas 500.000. Lalu ada order by digunakan untuk mengurutkan hasil query di misalnya berdasarkan tanggal penjualan atau nama kategori itu. Langsung aja kita run di sini. Oke, di sini sudah terlihat sale ID, customer ID, employee ID, payment ID, dan tanggal penjualan dan juga catatannya terlihat, dan ini berdasarkan dari tanggal penjualannya ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian 6. Nah, pada bagian 6 kita akan membuat query join. Nah, join ini kita akan pertama membuat transaksi dan pelanggan dan menampilkan transaksi penjualan dengan lengkap, dan selanjutnya yaitu produk dan kategori. Lanjut kita ke masuk SQL Developer-nya. Ini adalah query join-nya ya. Jadi join-nya itu akan digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling beraliasinya. Contohnya table sales digabungkan dengan customer melalui kolom customer ID. Dengan join, data transaksi bisa ditampilkan lebih lengkap seperti nama pelanggan, nama pegawai, metode pembayaran, produk quantity, diskon, dan subtotal. Jadi langsung aja kita run di sini. Tunggu. Oke, di sini sudah berhasil di join dan seperti ini untuk hasilnya. Ada produk ID, nama produk, kategori, harga, dan juga stoknya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini bagian 7 yaitu membuat query dengan fungsi agregasi. Nah, yang pertama kita akan menampilkan jumlah pelanggan, menampilkan total nilai transaksi, total penjualan per kategori, total produk yang terjual, dan harga rata-ratanya. Kembali lagi kita ke SQL Developer. Nah, pada fungsi agregasi ini kita
uh, menggunakan untuk menghitung ringkasan data. Nah, count ini untuk menghitung jumlah data, sum menjumlahkan nilai, dan average untuk mengetahui nilai rata-ratanya pada total penjualan per kategori. Jadi saya akan di sini akan menggunakan group by agar hasil penjualannya dikelompokkan berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kita langsung run aja. Nah, untuk harga rata-ratanya tertampilkan. Dari pertama dulu ya, kita jumlah pelanggannya segini, kita menampilkan nilai transaksinya, lalu kita tampilin total penjualan per kategori, total produk terjual, terus harga rata-rata produknya sekitar segini. Oke, kita lanjut kembali ke PDF-nya. Nah, di sini kita akan membuat subquery. Jadi kita akan menampilkan produk di atas rata-rata harga, lalu menampilkan pelanggan dengan transaksi yang terbesar. Nah, ini adalah subquery-nya, yang dimana subquery itu adalah query dalam query. Jadi pada contoh pertama, subquery digunakan untuk mencari rata-rata harga produk, lalu query utama menampilkan produk yang harganya di atas rata-rata. Nah, pada contoh kedua, subquery digunakan untuk mencari pelanggan dengan total belanja terbesarnya dia. Langsung aja kita yang pertama akan kita lakukan, yaitu menampilkan produk di atas rata-rata harga. Run aja. Nah, di sini tertampil untuk produk yang di atas harga rata-rata sebesar berapa ini? 850.000 ya. Ya, 8,5 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar. Oke, untuk yang bagian ke-33 tadi ada error, ada kesalahan teknis untuk penamaan first name-nya. Jadi harusnya pakainya first name. Tadi malah saya tulisnya adalah nama awal, nama depan, dan nama belakang. Harusnya itu adalah first name dan last name. Oke, jadi kita lanjut ke file PDF-nya. Setelah buat subquery, kita akan melakukan view. Jadi akan membuat sales summary view, buat product stock view, dan jalankan select pada seluruh view itu. Oke, jadi di sini sudah ada. Nah, di sini view ini digunakan untuk menyimpan query yang sering dipakai, misalnya sales summary view menampilkan ringkasan transaksi, sedangkan product stock view menampilkan informasi produk beserta kategorinya. Jadi kita tidak perlu menulis query join berulang kali. Langsung aja kita jalankan untuk membuat sales summary view-nya. Nah, kita ulang lagi untuk bagian 34. Kita run. Oke, akhirnya ini sudah bisa. Dan ya, ini pegawainya sudah ada. Lalu kita balik lagi ke PDF-nya. Yaitu seperti ini. Kita lihat di bagian 10, kita suruh membuat indeks pada customer, nama belakang, produk, kategori, terus tampilkan seluruh indeksnya. Lalu pada indeks ini kita kembali lagi dulu. Pada indeks ini akan digunakan pada satu atau beberapa kolom table, biasanya untuk membantu mempercepat pencarian data. Langsung aja kita running. Nah, sudah muncul indeks kategoris, nama kategori, indeks produk, nama produknya.
Setelah itu kita lanjut lagi ke PDF-nya, kita lihat untuk bagian ke selanjutnya. Nah, di bagian sebelah sini kita membuat sinonim SSP, PT, PST, LSP masing-masing view, dan kita menampilkan sinonim dan jelaskan select all pada step sinonim itu. Nah, pada sinonim ini kita akan membuat nama alternatif atau alias dari objek database seperti view, table, dan sequence. Sengaja kita run ini semuanya, dan lalu setelah itu kita akan menampilkan sinonimnya. Kita mulai dari sini dulu untuk membuatnya. Oke, sudah dibuat, kita lalu menampilkan semuanya. Nah, ini dia sudah berhasil dijalankan. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu update dan delete. Kita akan menambahkan stok salah satu produk, kita ubah harga salah satu produk, kita ubah metode pembayarannya, lalu kita hapus kategori sebelumnya digunakan, lalu tampilkan kembali hasil perubahan. Oke, kita masuk di untuk update, untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete itu menghapus data yang dari tabel. Pertama-tama di sini kita mungkin akan melihat dulu tampilan sebelum ada perubahannya. Kita melihat produk yang stok dan harganya dulu sebelum dirubah dulu ya, ini seperti ini. Lalu kita lihat transaksi pembayarannya seperti ini, dan kategori seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita coba melakukan perubahan pada stok salah satu produknya. Oke, sudah. Kita lihat satu persatu produk stok yang setelah dirubah jadi seperti ini. Terus untuk melihat metode pembayarannya yang udah dirubah, kita lihat. Nah, dasarnya jadi Kris. Kita lihat kategori yang setelah di delete. Nah, kategorinya jadi di delete, berkurang. Kita lanjut untuk melihat PDF-nya di sini. Kita membuat laporan penjualan. Oke, kita akan membuat laporan berisi ID penjualan, tanggal, pegawai, dan lain-lain. Setelah itu kita mengurutkan berdasarkan tanggal pelanggan dan produknya. Di sini kita lihat untuk laporan penjualannya. Di sini langsung aja kita run untuk melihatnya. Nah, seperti ini adalah laporan penjualannya. Tampilan laporan penjualannya seperti ini. Ada penjualannya udah kayak gini, dan ini setelah tadi sebelum kita rubah ya, update dan delete itu. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian 14. Nah, di bagian 14 ini kita akan ada tantangan untuk membuat laporan top 5 produk terlaris berdasarkan quantity yang terjual. Oke. Jadi dari tantangannya itu kita membuat topnya ya, produk terlaris berdasarkan quantity yang terjual. Oke, kita lihat di sini sudah saya ketik untuk top 5 berdasarkan quantity dari penjualannya. Oke, kita lihat. Nah, produknya yang pertama itu paling laris adalah kaos polos, banyak 3 produk yang terjual, mouse wireless banyak 2, flash disk 64 GB ada 2, laptop Asus 1, dan jaket hoodie-nya juga cuma 1. Oke, udah jadi. Untuk yang part terakhir ini disuruh untuk men-screenshot hasil eksekusinya, dan sepertinya di sini saya akan membuat laporannya nanti. Untuk videonya kita akhiri. Saya Teguh Manak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.